Pada perhelatan final yang digelar pada tanggal 2 Desember 2018, banyak terjadi persaingan sengit di antara para peserta. Kegiatan final yang dilangsungkan dari pagi hingga sore hari mempertandingkan berbagai kategori jumping. Kendala cuaca di detasemen kavaleri berkuda pada hari final tidak mengurangi antusias para peserta dalam melahap berbagai rintangan. Tempat lomba yang diguyur hujan sejak pagi sedikit menyulitkan kuda-kuda peserta dalam melakukan manuver. Namun hal ini bukan merupakan kendala berarti bagi para joki yang telah malang melintang mengikuti perlombaan sejenis. Menurut pihak penyelenggara, kategori penilaian dalam lomba ini menggunakan standar internasional. Hal ini dilakukan agar para peserta terbiasa mengikuti regulasi perlombaan internasional. Beberapa atlet yang kami temui mengatakan, kegiatan lomba-lomba seperti ini wajib terus dilakukan sebagai tolak ukur kemampuan mereka. Dengan banyaknya lomba, maka atlet-atlet bisa berkompetisi secara rutin sehingga kedepannya kemampuan mereka terus terasa dan siap untuk berlomba di level internasional. Jadi ini berawal dari keberminatan dan kecintaan kami terhadap olahraga ini. Olahraga ini merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat niche, sangat kecil sebetulnya lingkupnya. Tapi olahraga cabur ini justru salah satu yang menghasilkan bagi Indonesia. Karena atlet-atlet kita ini cukup menghasilkan di tingkat internasional. Tapi atlet-atlet kita seringkali kurang diliput. Nah, terima kasih seperti Bandung TV sudah meliput acara seperti ini. Kemarin 2-3 minggu yang lalu atlet kita berprestasi di Thailand, di Taipei, dan di beberapa negara-negara lainnya. Nah, liputan seperti ini mungkin agak langka diliput oleh TV. Maka dari itu kami pada acara ini bekerja sama dengan FEI dan Pordasi mengangkat World Jumping Challenge. Itu adalah turnamen internasional bekerja sama dengan FEI, Federasi tertinggi equestrian berkuda di dunia, untuk berkontestan, berpartisipasi, menyumbang atlet kita yang akan kita kirim ke FEI World Jumping Challenge di tahun depan di Timur Tengah. Gitu. Biasanya di tengah tahun, di Juni, Juli, Agustus. Gitu. Semacam kualifikasi ya untuk mewakili Indonesia di kejuaraan tersebut. Ya, jadi kita ini ada dua kita ini berkompet dengan negara tetangga kita seperti kayak Thailand segala macam. Dan kalau tidak salah Indonesia itu agak lumayan kompetisinya dengan Thailand. Nah, nanti ada rider kita yang kemarin juara. Kita lihat skornya, apabila tinggian rider kita, dua-duanya rider kita lebih tinggi dari mereka akan terbang. Tapi kalau ada rider kita cuma satu, berarti kita dengan salah satu negara tetangga kita. Mudah-mudahan rider kita dua-duanya yang terbang ke FEI World Jumping Challenge. Ya, karena di internasionalnya memang tidak boleh banyak-banyak, karena ada potnya, ada region-regionnya seperti itu. Gitu. Biasanya ASEAN, kita compete dengan ASEAN. Itu cuma tadi saya bilang 2. Ya, di potnya kita itu 2. Gitu. Nah, Indonesia ini suka berlomba dengan Thailand, dengan Malaysia. Gitu. Penilaian apa ya nih, Mas? Kalau ini standar internasional ya, jadi penilaian juga penilaian normal dari FEI, tidak ada penilaian khusus gitu, hanya kecepatan dan penilaian khusus biasa saja gitu. Tapi skornya itu tadi, semakin sering atlet-atlet seperti Ferry berkompetisi, skornya dia makin naik. Makanya kita hadirkan kompetisi seperti ini agar atlet-atlet kita poinnya terus naik gitu. Kalau kita jarang menghadirkan seperti ini, mereka poinnya akan mandek. Tidak bisa dihitung, tergantung skala internasional atau nasionalnya. Gitu. Kalau makin sering kita bikin event internasional melibatkan peserta atau official internasional, poinnya lebih tinggi ketimbang kita lokal. Seperti itu. Nah, makanya kami menantang atlet-atlet, yuk kita kompet secara internasional secara rutin, gitu, agar mereka terus bisa berkibar. Gitu. Oh, terus kita akan menghasilkan bibit yang bermutu, bibit yang berprestasi, karena bibit-bibit seperti ini yang sulit dicari. Tadi saya sebut olahraga ini tidak banyak bibitnya, tidak seperti cabang olahraga lain. Saya sebut saja sepak bola, badminton atau apa. Karena olahraga ini sangat niche sekali, sangat kecil sekali.
Oleh karena itu begitu ada bibit seperti ini harus kita jaga, kita rawat dan kita dorong terus. Gitu. Pembinaan dari umur ini 7, 8, 9 tahun sudah mulai berkompetisi. Yang sedang berkompetisi ini sudah usia 7, 8, 9 tahun, ini sudah dibina terus. Hingga sampai ya seusia 30, 40, tidak ada batasannya. Gitu. Harapan kami tentunya pemerintah dan media mungkin agak sedikit memerhatikan olahraga seperti ini, seringkali diliput, seringkali aktif berhubungan dengan KONI dan kemudian dengan Federasi Nasional kita, Pordasi, untuk menghadirkan berita-berita seperti ini atau menghadirkan prestasi-prestasi anak-anak kita seperti ini. Jujur ini salah satu cabur yang cukup banyak menghasilkan prestasi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kami mohon atensi dari media dan pemerintah untuk lebih beratensi. Kami tidak membutuhkan terlalu besar, kami hanya membutuhkan atensi untuk diangkat ke permukaannya itu saja.